Halo mahasiswa Unisnu Jepara, inilah podcast Kabinet Satu Arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Elki dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Ya, baik pemirsa, pagi ini kita hadirkan nih tamu yang sangat spesial banget, yang tentu saja ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah, terutama mahasiswa aktif Unisnu Jepara. Nah, beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami sediakan dan sepertinya pertanyaan ini akan asik banget ya untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Presiden Mahasiswa Unisnu Jepara. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Baik. sehat walafiat. Sehat walafiat. Perjalanan ke sini ada kendala kah? Ada, tadi itu ada batu di jalan, terus jalan juga bolong-bolong, terus gerimis. Tapi semua tidak, itu nggak melunturkan tidak semangat. melunturkan ya. Terima kasih sebelumnya Kakak Ya. sudah mau memenuhi undangan kami. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Ya pemirsa, saya perkenalkan dulu. Ini adalah Kak Abdullah Fatih, Presiden Mahasiswa Unisnu Jepara periode berapa? 2021-2022. 2021-2022. Ngomong-ngomong, Kak Fatih ini dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara, kemudian prodinya KPI ya? Iya, kan cuma satu. Iya, prodinya cuma satu. di FDK. Semester berapa Kak? Semester 8. Semester 8 ya. Berarti ini sudah mau keluar ya, mau wisuda ya? Iya, kalau Sudah. bisa kuliah jangan lama-lama. Oh, berarti skripsi ini sudah berjalan ya, Kak? Berjalan dong, berlari kalau bisa. Alhamdulillah. Oh ya, Kak, aku penasaran banget nih. Iya. Sama, saya Gimana juga penasaran. waktu Kak Fatih ini pelantikan ya? Presma itu kapan? Kita kabinet Satu Arah Indonesia itu dilantik 12 Oktober 2021. Kemudian berakhir? Nanti Agustus Berarti ini sudah berjalan 6 bulan. Oh, setengah tahun. April ya hampir 6 bulanan. Hampir 6 bulan. Ya. Gimana sih Kak perasaan nih Kak Fatih waktu akhirnya terpilih setelah melewati beberapa proses begitu? Gimana perasaannya? Perasaannya waktu pas terpilih banget ya, pas saat Ya, terpilih. pas Ya saya nggak bisa merasakan karena saya masih tidur. Oh, Iya, pas pengumuman saya masih tidur itu. Habis pengumuman itu kalau nggak sore ya. Sore hari itu saya tidur karena kepala saya pusing banget. Jadi saya nggak ngerasain. ya lalu terus waktu tahu kalau terpilih itu gimana? Oh, kalau terpilih setelah bangun, wow. Wow. Saya terpilih. Tapi aslinya saya itu kalah dalam Oh, iya? jumlah suara. Cuman Gimana ceritanya? karena ada beberapa kesalahan dalam arti pemilu itu ada beberapa kecurangan yang indikasi kecurangan itu kita temukan, akhirnya digugat, kita menang gugatan. Gitu. Berarti ada aksiden ya sebelumnya. Ya. Tapi menurut Kak Fatih sebenarnya memang layak nggak nih terpilih? Ya silakan publik yang menilai apakah saya layak. Kalau Tidak. menurut pribadi dari Kak Fatih? Kita sebelum mencalonkan diri, kita kan sudah harusnya memantaskan apakah kita punya kapasitas, apakah kita seorang yang memiliki kapabilitas, kredibilitas. Nah, itu semua itu harus dipertimbangkan, kapabilitas, kapasitas, kredibilitas. Nah, berhubung ini kita mencalonkan diri, yang mana membutuhkan suara yang banyak, maka yang dibutuhkan adalah elektabilitas. Kalau elektabilitasnya jelek, nggak bakal dapat suara dong. Berarti intinya Kak Fatih sudah merasa layak ya karena sudah berani mencalonkan diri begitu ya? Nggak boleh kalau mengkultuskan, kalau mengklaim bahwasannya dirinya itu layak, itu nggak boleh menurut saya. Tapi ya kembali lagi kita memantaskan, Memantaskan. bukan berarti perfectly itu benar-benar layak, enggak. No. Oke, baik. Kemudian nih sebelum Kak Fatih mencalonkan diri gitu kan, pasti ada nih motivasi sehingga akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri. Apa sih motivasi Kak Fatih sehingga memutuskan untuk menjadi presma begitu? Motivasinya sebenarnya ini sih karena nggak ada orang aja waktu itu, gabut. Iya. Nggak ada orang gimana? Nggak ada orang, kan saya diangkat dari partai PPMU ya. Di Unis itu ada 2 partai, PPMU dan Gemalik. Nah, yang dari PPMU itu nggak ada orang.
Nggak ada orang, nggak tahu, nggak ada yang siap atau pokoknya nggak ada lah calonnya. Terus bisa aku aja. Gitu sih. Terpaksa ya berarti ya, terpaksa. Ya itu jawaban bercandanya, jawaban bercanda. Kalau jawaban seriusnya nih. Oke, jawaban serius ya. Motivasi saya kembali lagi kepada apa? Ya hadis ya. Khairun nas atfa'uhum linnas. Itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesamanya gitu. Karena ketika nanti saya diberikan amanah, tentunya saya memiliki otoritas dan akses lebih untuk merubah tatanan, memiliki fungsi kontrol dan dapat melayani dalam segi apa? Karena kita di tatanan eksekutif, maka melayaninya dalam segi program-program kerja dan penyerapan aspirasi gitu. Jadi ya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ingin menjadi orang yang bermanfaat, baik. Menurut Kak Fatih, bermanfaat melalui jabatan. Bermanfaat melalui jabatannya. Iya. Jabatannya Presma. Ya, meskipun misalnya kita di Komting pun kita bisa bermanfaat, meskipun kita jualan cilok pun kita bisa bermanfaat. Oh iya dong, orang-orang pada lapar ke depan itu beli cilok. Atau karena Kak Fatih sudah pernah nih jadi Komting? Enggak pernah. Oh ya, pemimpin-pemimpin yang lain belum pernah? Pernah sih jadi ketua ini, arisan keluarga. Arisan keluar. Pernah. Ngomong-ngomong mahasiswa Unisnu Jepara, kalian harus bersyukur ya, kalian memiliki Presma yang ternyata memiliki selera humor nih. Jadi nggak tegang-tegang banget ya. Nggak tegang loh. Orang-orang di luar sana ngelihat saya itu orang yang keras. Oh ya, tapi setelah melihat video ini mereka akan berubah pikiran. Nggak tahu, itu kembalikan ke perspektif mereka lagi. Karena biar bagaimanapun ada yang namanya tuntutan kerja kan. Ada yang namanya tuntutan kerja, karena ketika kita sedang dituntut untuk serius dan dituntut kita dalam menyampaikan sebuah permasalahan itu menggunakan tensi yang agak tinggi, yaitu dibutuhkan gitu. Kalau masa bercanda-canda lagi audiensi kayak gini, halo bro, pak yang di depan sana gimana nih anggaran? Ah nggak jelas bapak ini, masa pakai begitu kan tidak. Jadi ya kita pakai tensi yang beda gitu dong. Kalau ini kan lagi santai. Ya, oke, berarti kita di mana langit bagaimana Kak? Gimana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Kemudian gimana birokrasi kampus Unisnu ini menurut Kak Fatih? Tapi tunggu dulu, pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Fatih pada segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami pada Bincang Pagi KPI TV. Pagi. Masih Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Robi KPI. Bincang pagi ngobrolkan yang berarti. Bincang pagi. Masih sampai kayak gini. Sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Elki dalam Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana menurut Kak Fatih nih mengenai birokrasi di kampus Unisnu ini. Bisa dijawab Kak? Tataran birokrasi di kampus kita itu ya sudah, ini jawab apa adanya apa gimana? Apa adanya aja. Oke, karena berhubung saya di sini sebagai Presma, artinya saya melihat dari perspektif saya dong, sebagai orang yang melihat birokrasi dari luar, dari luar lembaga, bukan dari dalam. Ya ada beberapa sih yang harus kita kawal terkait aspirasi dari mahasiswa tentunya, yang terkait yang berhubungan dengan birokrasi kampus. Jadi birokrasi kampus itu baik, cuman ada sedikit yang perlu diperbaiki. Kalau dari segi pelayanan, kalau dari segi manajemen, ya itu udah sangat baik. Ya. Baik ya. Baik. Jawabannya baik. Oke, kemudian
dalam masa kepemimpinan Kak Fatih saat ini itu Ya. strategi apa yang Kak Fatih lakukan? Strategi dalam arti apa ini maksudnya? Ya dalam ini mengontrol, mengurus ini. Oh, manajemen sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Iya. Strategi yang saya gunakan tentunya saya menggunakan apa ya? Saya menggunakan dua landasan. Yang pertama itu landasan teoritis, yang kedua adalah landasan empiris. Artinya saya menggunakan landasan teoritis, saya menggunakan teori-teori para ahli terkait pakar-pakar kepemimpinan. Jadi saya menggunakan tuh bagaimana kepemimpinan yang demokratis, otoriter, laissez-faire, egaliter dan lain-lain itu, dan mana yang dapat saya terapkan nih di dalam kabinet. Tuh. Yang kedua menggunakan landasan empiris. Empiris artinya apa yang sudah pernah saya alami dalam memimpin dan lain-lain itu saya gunakan. Ya, strateginya hanya dua itu, teoritis dan empiris. Karena saya bukan ekspertis, ya saya harus nggak boleh acuh dong terhadap pendapatnya para tokoh-tokoh itu yang telah mengerti dan paham terhadap pakar dunia kepemimpinan atau leadership gitu tentunya. Jadi strateginya dari teori-teori dan dari pengalaman yang sudah saya gali dan saya dapati itu saya sesuaikan, saya aplikasikan terhadap dinamika yang ada di dalam gitu. Jadi misalnya teman-teman melihat wong iki otoriter katanya, ya berarti memang saya lagi membutuhkan model kepemimpinan otoriter karena situasinya yang memaksa seperti itu. Misalnya saya lagi senang, lagi bercanda-canda, lagi guyon, ya berarti saya menggunakan kepemimpinan yang egaliter. Misalnya kok dikit-dikit dia melemparkan keputusan kepada halayak umum terus, ya ini gimana nih? Berarti saya sedang memang demokratis seperti itu. Menurut saya dari semua jenis kepemimpinan yang ada menurut para tokoh itu bisa kita gunakan dan sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya. Dan kembali lagi kepada kita selaku pemimpin, bagaimana kita menyesuaikan teori-teori kepemimpinan yang ada itu, jenis-jenis kepemimpinan yang ada dengan dinamika organisasi kita. Karena dalam ranah ini BEM, maka saya sesuaikan dengan BEM. Baik. Dalam menangani sesuatu atau menjalani sesuatu kan tentu saja kita menghadapi suatu kendala begitu ya Kak? Iya. Setuju ya? Oh setuju dong. Nggak ada sesuatu yang mulus-mulus aja, itu nggak ada. Pasti akan ada kendala kayak gitu itu. Nah, kemudian tentang strategi yang akan kakak lakukan ke depannya itu ada nggak kendala yang dihadapi? Dari visi misi yang dibawa, kendala terbesar itu mungkin adanya semacam shock culture ya. Ya shock culture, mereka mungkin selama ini belum, orang-orang yang belum bisa menerima gitu dengan gaya kepemimpinan saya itu menganggap BEM saat ini itu BEM yang keras gitu. Karena ya kembali lagi sih, konsekuensi logis ketika kita ingin menciptakan sebuah perubahan akan adanya ketidaknyamanan. Nah, caranya gimana? Ketika udah ada 1, 2, 3 atau beberapa elemen yang itu mulai tidak nyaman, kita komunikasikan. Itu kendalanya itu sih, adanya shock culture. Mungkin kaget lagi, ngopo iki kok ngene modelnya. Biasanya gak ngene kok gitu. Nah, maka dari itu perlu adanya pembiasaan bahwasannya, nah contoh nih adanya reshuffle dan lain-lain itu BEM-BEM di luar sana itu udah sangat wajar melakukan hal itu. Sampai ke tataran menteri pun di reshuffle biasa. Terus yang kedua apa ya? Mungkin di sini belum mewajarkan keberanian dalam arti menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi yang sifatnya mengkritisi. Nah, itu tuh belum diwajarkan di sini. Lalu kita diskusikan, kita kaji dan lain-lain itu belum. Tantangannya emang perlulah pembiasaan dan pelajaran. Culture di Unisnu ini kan memang homogen ya. Homogen itu terlepas dari beberapa mahasiswa yang dari luar Jepara itu, tapi kan memang homogen, tidak multikultur. Dan menurut Kak Fatih, kendala itu menghambat nggak sih terhadap kinerja di BEMU? Enggak sih, menurut saya itu enggak jadi suatu hambatan, malah itu jadi PR kita. Bagaimana caranya nih kita nih mendapatkan hambatan seperti ini? Ya cara kita mengkomunikasikannya gimana, menyelesaikannya gimana. Gitu. Berarti nggak menjadi penghambat ya, masih mulus-mulus aja nih. Ya, dibilang hambatan itu pasti ada, tapi cara kita menghadapi, ya kan, menghadapi badai itu gimana?
Oke, saya penasaran banget nih berapa persen keyakinan Kak Fatih terhadap kinerja kabinet saat ini. Kabinet apa namanya? Kabinet satu arah. Kabinet satu arah. Tapi tunggu dulu ya Kak, jangan buru-buru menjawabnya. Pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Fatih pada segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami pada Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami pada Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, buat kalian yang penasaran banget, yang udah nungguin dari tadi jawaban mengenai berapa persen keyakinan dari Presma Unisnu ini tentang kinerja kabinet satu arah miliknya. Gimana nih Kak jawabannya? Berapa persen? Seyakin apa nih? Seyakin-yakinnya lah. Kalau prosentasenya ya 95%. Bismillah. 95%. Cukup yakin? Oke. Cukup yakin. Sangat yakin malah, bukan cukup. Sangat. Oh, seharusnya 100 dong. Iya, tapi kan nggak bisa sih kita ke angka 100% absolut, itu nggak bisa. Oke. Presma mengatakan tidak, maka tidak. Sangat yakin. Kemudian Nggak tanya ini, apa ini artinya kabinet satu arah? oh iya, tadi sempat saya mau nanya nih, kabinet satu arah itu maksudnya apa? Maksudnya kenapa kita menggunakan nama kabinet kita kabinet satu arah? Harapannya seperti ini. Jadi apa yang menjadi visi misi bersama dan tujuan bersama itu benar-benar kita tidak ada lagi yang semacam menjadi penghambat gitu lah. Kita sama-sama satu arah. Arahnya kemana? Arah perubahan, arah kebermanfaatan gitu. Jadi ya kita sama-sama, emang tujuannya kayak gini. BEM itu lembaga, artinya lembaga itu ya pelayanan. Jadi ya sama-sama gitu, sama-sama udah paham dan udah selesai gitu. Bukan berarti kabinet satu arah itu kabinet yang nggak menerima masukan, saran, aspirasi dan lain-lain, enggak. Kalau dalam komunikasi satu arah itu jelek. Ya. Oke. Komunikasi antara komunikator dan komunikan itu tidak berjalan komunikatif, itu jelek karena komunikasinya satu arah. Itu jelek kalau dalam forum-forum yang membutuhkan komunikasi dua arah. Beda lagi kalau kayak lagi forum pengajaran, itu memang satu arah dulu, baru nanti ketika diskusi kan komunikasi dua arah. Nah dalam organisasi misal komunikasi satu arah pun jelek, karena biar bagaimanapun seorang pemimpin, seorang leader itu harus mendengarkan aspirasi dari bawahannya. Jadi bottom to up, up to bottom, atas ke bawah, bawah ke atas itu harus. Tapi kalau kabinet satu arah di sini yang maksud satu arah niatan kita kemana tuh, gitu. Oke. Filosofinya begitu, pemirsa. Kemudian dalam memimpin suatu lembaga atau organisasi tentu ada program-programnya dong Kak, ada ya. Nah, bisa dikasih tahu nggak, diberitahu nih program-program terdekat yang akan dilaksanakan oleh BMU? Minum dulu, boleh minum nggak ini? Silakan. Gimana? Enak banget ini, apa ini? Kopi Unisnu Kak itu. Kosong. Iya. Program kerja terdekat ya. Program kerja terdekat dari Kemenlitek, Kementerian Penelitian dan Teknologi, ini spesifikasi di bidang peningkatan intelektualitas. Jadi nanti Kemenlitek setelah ini mungkin setelah Ramadan itu akan ada kegiatan ini semacam pelatihan TOEFL dan dengan mendatangkan native speaker dari luar negeri sana. Dan nanti bekerja samanya sama UPT Bahasa. Tuh. Oh, kalau yang paling dekat lagi nanti insya Allah
Nah ini ada menteri saya di situ, Menteri Kominfo. Nanti di bulan Ramadan pengen berkolaborasi dengan Kementerian Agama, Kemenak BEM Unisnu itu bikin semacam podcast, bikin semacam sketsa Ramadan. Jadi entertain tapi ke arah edukasi. Jadi hiburan yang bertujuan untuk mengedukasi. Jadi ya kayak sketsa di Trans TV, pernah lihat? Pemerannya Ada lah. Ada nanti. Apa mau ikutan? Casting? nggak di spill gitu? Ada, pemerannya paling ya dari anak-anak BEM sendiri. Kriterianya yang punya muka kocak lah tentunya, Oke. karena buat lawakan. Siap, Pak Menteri? Siap? Siap. Gitu. Dua itu ya? Oh ada, Kemendagri sama Kemensospol nih. Nanti ingin mengadakan ngobrol bareng Ormawa, Madilog, mahasiswa berdialog. Nanti yang kedua, nanti sekaligus buka bersama di lapangan. Tapi buka bersamanya makan ringan aja. Nggak buka bersama prasmanan gitu, Haji Ismun didatangin ke sana. Nggak kuat, belum kuat BEMU. Beda kalau dapat dana dari yayasan. Siap yayasan? Siap. Oh ya, aku dengar-dengar nih kayak pernah dengar kayak pernah dengar. Gimana? Dengar-dengar itu ya, BMU mengkritisi atau memprotes kebijakan dari atasan itu bagaimana? Sebenarnya itu bukan memprotes sih. Oh ya, gimana, bisa dijelaskan? Itu sebagai bentuk fungsi kita di tataran eksekutif mahasiswa. Itu memang ranah dan peran kita. Jadi kekeliruan terbesar BEM, ya BEM Unisnu selama ini menganggap bahwasanya BEM itu badan event organizer. Itu salah. Jadi BEM singkatannya adalah Badan Event Mahasiswa. Itu salah. Yang terbenar, yang perlu digarisbawahi, Badan Eksekutif Mahasiswa. Fungsi eksekutif adalah melayani. Jadi bentuk pelayanan kami yaitu cara kami menyerap aspirasi itu lalu kita komunikasikan ke pihak-pihak terkait. Misalnya bermasalahnya bukan bermasalah, mohon maaf ya. Misalnya aspirasinya itu menyangkut anggaran. Ya, nanti kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Siap yayasan? Siap, aman ya? Aman. Ya, Kak Fatih, sudah lama ya kita berbincang-bincang, sudah berapa menit tadi ya? Sepertinya waktu kita sudah habis nih. Oh iya. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, bisa nggak Kak Fatih memberikan harapan untuk kedepannya kepada seluruh sivitas akademika? Harapannya pada seluruh warga mahasiswa, baik pun seluruh sivitas akademika Unisnu Jepara, mari sama-sama kita memajukan kampus kita melalui fungsi dan peran masing-masing. Ya, mahasiswa memajukan sesuai peran mahasiswa, BEM memajukan kampus sesuai perannya, begitupun di tataran birokrasi, rektorat sampai ke yayasan. Tujuannya itu satu, memajukan dan mengharumkan agar semua masyarakat sivitas akademika Unisnu Jepara itu bisa bangga dan dapat membanggakan universitasnya gitu kan. Karena ya nggak bisa dipungkiri, walaupun kadang udah kuliah di Unisnu itu masih memandang sebelah mata kampus kita. Padahal saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini loh, mau ngapain coba kalau nggak mau kuliah. Wah, di Jakarta banyak sekali, ratusan itu kampus itu. Swasta, negeri banyak. Swasta yang baik-baik juga banyak, yang bagus-bagus banyak. Terus kenapa? Ya karena Unisnu ini hebat, Unisnu baik. Nah, makanya saya ke Jepara ini. Luar biasa Gitu, sekali. ya. Ya, sudah nggak? Sudah. Pesannya itu aja. Kita bahu-membahu, saling gotong royong untuk memajukan universitas kita tercinta. Gitu. Baik, pemirsa, itulah saran atau harapan ya. Harapan dari Presma Unisnu Jepara untuk seluruh sivitas akademika. Semoga kalian bisa menangkap apa yang sudah disampaikan dan semoga perbincangan kita dari awal hingga sekarang bisa bermanfaat buat pemirsa di rumah. Amin. Terima kasih ya Pak Presma sudah Amin. datang, sudah Amin. menyampaikan banyak hal. Makasih. Sudah ada perasaan lega begitu. Lega. Dari awal pun udah lega, soalnya udah buang air. Oh, begitu. Ya. Udah sholat juga, udah. Ya, baik. Pemirsa, cukup sekian. Saya Alki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.